Halo semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke week 4 KNN atau K Nearest Neighbor Algorithm. Nah, algoritma ini adalah algoritma yang mengecek kesamaan fitur berdasarkan eh, jumlah K dari tetangga terdekatnya. Oke. Nah, KNN itu adalah algoritma lebih ke klasifikasi ya. Ke clustering, bukan klasifikasi sih. Ke clustering, dia itu unsupervised. Atau apalah itu. Nah, klasifikasinya itu berdasarkan dari perhitungan kesamaannya atau similarity. Nah, dia bersifat non-parametric, ya berarti parameternya tidak ada. Beda sama regression atau linear regression yang tadi ya, parametriknya ada. Kalau yang linear regression, parametriknya ada luas rumah, jumlah kamar mandi, dan lain-lain. Nah, dia bersifat lazy learning. Kenapa? Karena dia nggak bakal eh, belajar sampai tesnya itu diberikan. Contoh tesnya diberikan. Nah, kapanpun kita memiliki data yang baru untuk diklasifikasikan, kita menemukan kan nearest neighbor itu dari data training. Oke. Makanya dia dibilang lazy learning. Jadi data trainingnya itu harus diberikan dulu. Oke, test example is given. Data training dan test example. Nah, KNN itu diklasifikasikan berdasarkan hasil yang mayoritas atau majority votes dalam kelas tetangganya. Nah, misalnya ini, kita mau nyari eh, sebuah ini tes data tesnya itu atau tes datanya itu dia ke kelas A atau kelas B. Nah, caranya itu kalau menggunakan KNN, sorry, kita lihat tetangganya dan lihat tetangga mayoritasnya. Nah, dalam hal ini tetangganya itu adalah K sama dengan 3. Berarti 3 tetangga yang terdekat. Ada A dan ada 2B. Oke, di dalam lingkaran ini cuma ada 3 ini. Karena namanya itu adalah majority votes atau tipe yang mayoritasnya berarti tes ini cenderung ke diklasifikasikan menjadi B. Dah, simple gitu aja. Contohnya ini. Yang hijau ini mau ditentukan apakah dia merah atau biru. Tinggal kita pakai algoritma K. Gimana cara menentukan jumlah K-nya itu supaya hasilnya optimal? Kita bisa lihat dari sini. The effect of K. Semakin besar nilai K-nya itu, jumlah tetangganya itu, maka klasifikasi yang dihasilkan akan semakin smoother atau semakin halus. Nah, dia ini. Ketika dia cuma melihat satu tetangga yang paling dekat, nah gini dia klasifikasinya. Nah, tapi kalau dilihat dia mayoritas, 15 tetangga terdekat, nah hasilnya lebih smooth. Kenapa? Karena ya jelas kalau dia cuma nengok satu tangga itu kan bisa aja di daerah ini kan banyakkan tes training yang merah nih. Nah, tapi ada juga tes training yang hijau, yang ini. Artinya jika ada data di sini dibuat, ada nih data tes data dibuat di sini. Nah, kalau dia cuma melihat tetangga terdekat sebanyak satu, ya jelas-jelas dia hijau. Makanya dia diklasifikasikan jadi hijau. Nah, tapi kalau kita lihat jika K yang ditetapkan adalah 15, berarti harus melihat 5 tetangga terdekat. Jadi misalnya tes datanya di sini, walaupun yang paling dekat si hijau, tapi kan 15 data yang dilihat. Berarti kita harus lihat lagi tetangganya yang lain. Nah, ternyata mayoritasnya merah, makanya hasilnya itu adalah kayak gini. Itu konsepnya.
Hal ini bisa kita buktikan dari diagram ini. Bagaimana untuk memilih K? Lihat, eh, semakin kecil K-nya, ya dari 20 sampai 1. Train error itu bakal semakin kecil, tapi tes errornya itu bakal semakin besar. Ingat, train error itu adalah error yang terjadi terhadap data training atau data yang kita berikan ke sistem itu. Nah, tes error itu adalah error yang dihasilkan terhadap data yang kita kasih di inputannya, ya, data tesnya. Inilah kompleksitasnya. Caranya gimana? Yang pertama, kita tentukan dulu parameter K-nya itu atau jumlah tetangganya itu, baru kita hitung jarak antara si data tes ini, tes training, data tes atau data training, itulah itu. Kita tentukan jarak dia terhadap data-data yang lain. Nah, setelah itu kita urutkan jaraknya itu dan kita tentukan tetangga yang paling dekat berdasarkan nilai K-nya. Jadi kalau misalnya K-nya 3 berarti urutkan jarak yang paling dekat, 3 jarak yang paling dekat dari data yang ini. Oke, baru kalau didapat dari 3 itu, kita ambil kategori yang paling banyak. Gather the category Y of nearest neighbor. Nah, di sini ada 3 konsep similarity, dissimilarity, dan proximity. Itu bisa dibaca sendiri. Nah, di sini dalam similarity ada yang namanya adalah jarak kosinus. Jadi jarak kosinus itu adalah eh, hasil dari perkalian dot dibagi sama ini panjang vektornya dari dua data. Jadi misalnya kalau ada nih, ada dua data, datanya dalam bentuk vektor ya. Dan dimensinya juga sama. Jadi kalau yang ini ada berapa ya? Ada 10, berarti jarak jumlahnya itu harus 10 juga. Berarti berapa jarak kosinusnya atau cosine similarity-nya? Berarti perkalian dotnya, artinya yang dimensinya sama dikali. 3 dikali 1, 2 kali 0, dan seterusnya. Baru kita jumlah 5. Nah, sekarang kita cari D1, panjang dari vektor D1. Ya, panjangnya itu rumusnya ini sih. Akar dari elemen-elemennya dikuadratkan. Gitu. Jadi panjang D1 berarti eh, 3 dikuadratin, tapi di sini dibuat 3 kali 3. Ya, mungkin nggak ada simbol pangkat. Baru 2 dikuadratin. Nah, dan seterusnya kita jumlahkan baru kita akarkan. Nah, tapi di sini akarnya pakai pangkat 0,5. Mungkin balik lagi, mungkin simbolnya susah dicari. Hasilnya ini. Nah, untuk D2, ini D2 tipe ya. D2 berarti 1 kuadrat tambah 0 kuadrat dan seterusnya terus diakarin. Berapa kosinusnya? Berarti 5 dibagi 6,48 dikali 2,24. Hasilnya 0,3150. Oke, sekarang kita ke Euclidean distance. Nah, Euclidean distance ini yang bakal dipakai untuk KNN. Jarak P dan Q itu adalah akar dari penjumlahan kuadrat dari selisihnya. Ya. Nah, misalnya ini. Di sini ada 4 titik ya. 4 titik. Nah, kita disuruh nyari jarak antar titik ini.
P1 dia apa? X-nya 0, Y-nya 2, dan seterusnya. Sekarang kita mencari jaraknya. Distance dari PI, QI. Sorry. PI, PJ. Nah, jarak P1 sama P1 udah jelas nol ya. Karena jarak dia ke dirinya sendiri. Nah, jarak si P1 dengan P2 berarti masuk ke rumus yang ini. Akar sigma dari QI dikurang PI. Oke, jarak P1 sama P2. P1 itu 0,2 ya, X-nya 0, Y-nya 2. P2, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti untuk si X-nya ini, yang Y-nya ini. Nah, X-nya apa? Yang satu 0. Dikurang sama si yang 2, 2. Atau sebaliknya juga boleh ya. Tapi harusnya lebih baik kalau dibilang jarak satu ke 2 berarti yang 2 dulu kita tulis. Berarti 2 kurang 0. Nah, sekarang Y-nya. P1 2, P2 0. Berarti tulis yang kedua dulu. 0 kurang 2. Ini 4 tambah 4. Akar dari 8. Akar 8, 2,828. Coba kita pastiin ya. Ya, 2,82. Nah, cari juga untuk jarak selebihnya. Tapi biasanya ya, kalau dia gambarnya gini, P1 sampai P4, P1 sampai 4 sampai PN lah kita bilang. Yang diagonal itu pasti 0, terus hasil dari ini itu cuman pencerminan dari yang ini. Oke, ini berarti cerminan dari sini. Berarti cuman cari salah satunya aja. Oke, kalau kita udah ngerti Euclidean distance, kita bisa ngerjain KNN. Jadi kan data, ada 10 data nih. Oke, yang dimana dari data ini, eh, training set yang diambil 70 banding 30 test set. Oke. Berarti kalau 70 banding 30, kalau datanya 10, 7 data yang bakal dimasukkan ke training, 3 data ke test set atau kumpulan tesnya. Nah, apa yang mau diambil ke tes? Ternyata dari data 5 sampai 7. Berarti data training cuma yang ini. Ya, kenapa perlu dibagi training set sama test set? Karena yang tadi, KNN ini bersifat lazy algorithm. Dia nggak bakal belajar kalau belum ada eh, data training dan contoh data tesnya. Tes. Oke, nah tahap pertama itu kita harus menentukan di sini ada data training ya. Jarak ketujuh data training ini terhadap tiga data tes set. Nah itu pakai algoritma Euclidean. Caranya misalnya ya satu satu contoh jarak si training misalnya jarak dari si data yang pertama terhadap yang ke 5 dulu ya.
test setnya. Berarti akar dari, eh, variabel pertamanya itu yang jadi X. Berarti apa yang di sini? Speed ya? Speed. Nah, speednya 2,5. Yang ini 2,75. Berarti 2,75 dikurang 2,5 kuadrat ditambah variabel keduanya atau Y-nya. 6 dan 7,5. 7,5 kurang 6 kuadrat. Ada lagi nggak variabelnya? Nggak ada ya, cuman speed sama agility, berarti cuma X sama Y. Carilah berapa jaraknya. Ternyata jaraknya adalah 1,521. Inilah dia, jarak 1 ke 5. Ya, ini draftnya ikut dari sini aja sih, draftnya yes. Gimana jarak si 1 sama 6? Ya, sama aja. Berarti akar dari 4,5 dikurang 2,5 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 kuadrat. Terus diakarin. Oke, kalau udah dapat semua jarak-jaraknya atau Euclidean distance-nya, sekarang kita cari tetangga terdekatnya. Nah, di sini rupanya dia dikasih tahu pakai K sama dengan 1. Berarti lihatlah jarak yang paling dekat. Atau kalau 1 itu kan berarti ya jarak terdekat ya. Satu data terdekat. Nah, untuk si test set yang 5, berarti lihat ke bawah. Yang mana jarak yang paling dikit? Ini rupanya 0,901. Dia paling dekat ke jarak si training set yang training data 4. Oke, yang 4 apa kategorinya? Yes, berarti si data 5 kita kategorikan ke yes. Oke, tapi walaupun dia di data yang diberikan no, ya it's okay. Karena ini kan prediksi ya. Jadi test set. Nah, gimana kalau K-nya 5? Tapi ini di Solo di materi salah ya. Ini K-nya 3 harusnya. Berarti lihat 3 data terdekat. Artinya apa kalau terdekat? Jarak yang paling minimum. Nah, untuk si data 5 dia telah nilai 5 data terendah. Yang pertama ada 0,9, yang kedua ada 1,1, yang ketiga ada 1,521. Udah 3 nih. Lihat dari tiga-tiganya apa mayoritas. Ternyata ada 2 yes, ada 1 no. Maka yang 5 itu adalah no. Sorry, sorry. Ini yesnya 2 ya. Sorry. Oke, maka yang nomor 5 itu adalah yes. Sekarang yang 6, 3 data terdekatnya 2,2, 1,1, 1,2. Ada yes, no, sama yes. Berarti predisinya yes. Yang 7, 1,2, 1,2, 1,3. Yes, no, no. Berarti dia no. Oke, ini prediksinya. Sedangkan data training itu adalah no, no, yes. No, no, yes. Artinya apa? Artinya nilai K-nya itu mungkin belum cocok untuk memprediksi si targetnya. Atau memang model datanya aja yang seperti itu. Apakah hal ini wajar? Ya wajar aja.
Karena yang tadi KNN ini ada nilai errornya di sini. Nah, di sini. Ya. Tadi ini nilainya K-nya 1, ini 20. Jadi kalau dia semakin rendah nilai K-nya itu, memang data pelatihannya itu makin rendah tingkat errornya. Tapi di data tesnya dia lebih. Tapi kalau dia semakin banyak nilai K-nya, nah berarti data latihannya memang tinggi, tapi di data tesnya itu bakal errornya rendah. Kita lebih milih mana? Hasil latihan yang rendah atau waktu dites dia rendah errornya? Yang pastinya kita milih yang waktu dites dia rendah errornya. Oke, oke, oke. Ini ada standarisasi ini sekilas aja ya. Cuma ngasih tahu ada metode standarisasi. Itu kemarin ada di Propstat. Hmm. X hasil normalisasi adalah nilai X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Oke, oke. Nah, ini dia. Ini bisa lah ini ya. Ini udah dibahas. Udah dibahas, udah dibahas. Oke, sekian videonya. Terima kasih.